Selamat pagi, siang, atau malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lukas Sandi dengan NIM 118140007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan draft proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Algoritma Mars dan Algoritma Region pada citra dalam pembangunan aplikasi penyembunyian pesan dengan metode adaptif. Pada yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat di bab 1, di mana di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang saya mengambil topik ini adalah karena semakin berkembangnya teknologi informasi pada zaman modern, memungkinkan keamanan pesan atau data menjadi hal yang sangat rawan untuk dicuri oleh banyak pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan dengan alasan tersebut, maka perlu dibutuhkan suatu sistem keamanan yang dapat menjaga kerahasiaan dan integritas pesan tanpa membuat pihak lain mencurigainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah sebuah teknik pengamanan data dengan metode enkripsi dan metode dekripsi yang dikenal sebagai kriptografi. Tetapi kriptografi saja tidak cukup untuk mengamankan pesan, karena hasil dari kriptografi merupakan sebuah string dengan huruf yang acak. Tentunya dengan string yang acak tersebut menimbulkan kecurigaan pihak lain atas pesan yang sudah dienkripsi. Maka perlu suatu teknik juga untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menyisipkan suatu pesan ke dalam sebuah media penampung yang disebut juga sebagai steganografi. Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini terdapat tiga, yaitu pertama, bagaimana cara mengamankan pesan sehingga tidak diketahui dan dicurigai pihak yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mengimplementasikan algoritma Mars dan algoritma Region dalam sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga, algoritma mana yang lebih efisien dalam melakukan enkripsi dan dekripsi pesan antara algoritma Mars dan algoritma Region. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka saya sebagai penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengenkripsi pesan dan menyisihkan pesan ke dalam sebuah media penampung sebagai cara untuk mengamankan pesan dan menghilangkan rasa curiga pihak yang tidak berwenang terhadap pesan yang sudah diamankan. Lalu yang kedua, membuat aplikasi yang dapat menyandikan atau mengenkripsi dan menyembunyikannya ke dalam sebuah citra, serta mengekstraknya dan mendeskripsikannya dengan menerapkan algoritma Mars dan algoritma Ringdial. Lalu yang ketiga, menentukan dan menganalisa algoritma Mars dan algoritma Ringdial dan membuat perbandingan untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efisien dalam melakukan enkripsi dan dekripsi. Lalu berdasarkan hal tersebut, uh, saya melakukan tinjauan pustaka, di mana di sini dalam PowerPoint ini saya menuliskan tiga sumber. Yang pertama ada penulisnya bernama Dewi Sartika, di mana judul dari penelitian yang dilakukan adalah pengembangan perangkat lunak penyembunyian pesan terenkripsi menggunakan algoritma Mars pada citra digital dengan metode adaptif. Lalu metode yang digunakan yaitu algoritma Mars dan metode adaptif. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan hasil penelitian yaitu stego image atau media penampung dinyatakan tidak mengalami perubahan kualitas citra melalui perhitungan RMSE yang diperoleh rendah dan PSNR yang berada di atas 30 dB. Lalu tinjauan pustaka yang kedua berasal dari nama penulis R. Christophorus JB dan Stefanus Aditya BP, di mana judul penelitian dilakukan oleh mereka adalah implementasi algoritma Region untuk enkripsi dan dekripsi pada citra digital. Metode yang digunakan adalah algoritma Region. Hasil penelitiannya, gambar yang dienkripsi dan dekripsi terlihat mirip dengan yang asli, dan kecepatan proses enkripsi bergantung pada panjang kunci yang digunakan, di mana semakin panjang kunci yang digunakan, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi gambar. Lalu yang ketiga berasal dari nama penulisnya Muhammad Zulfan Syuri Syambaton, di mana judul penelitian yang dilakukan adalah implementasi metode Mars dan metode Zhang LSB image untuk penyembunyian pesan yang terenkripsi pada file citra, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma Mars dan algoritma Zhang LSB. Lalu hasil penelitian yang dihasilkan
adalah perubahan representasi data dari Zhang ke Mars atau sebaliknya sulit dikelola karena representasi data yang diperlukan berbeda. Metode Zhang LSB menghasilkan stego image yang baik jika ukuran M-LSB merepresentasikan sebuah pixel dalam citra. Selain itu, algoritma Mars memiliki performance yang baik karena memiliki proses yang cukup cepat dibanding dengan proses yang lain. Lalu masuk ke dalam metodologi penelitian yang akan dilakukan pada penelitian yang akan saya lakukan, yaitu di sini berdasarkan judulnya, di mana saya akan membandingkan dua algoritma, yaitu algoritma Mars dan algoritma Jerindale. Di mana di sini terdapat diagram alir, di mana diagram alir yang sebelah kiri merupakan diagram alir atau flowchart dari program aplikasi yang akan mengimplementasikan algoritma Mars. Lalu yang sebelah kanan merupakan algoritma flowchart dari algoritma Region Dial yang akan diaplikasikan pada aplikasi yang lainnya. Di sini saya pertama akan menjelaskan dulu mengenai diagram alir atau flowchart dari aplikasi yang akan mengimplementasikan algoritma Mars. Nah, di sini dapat dilihat di mana pertama program akan memulai lalu masuk ke dalam pilihan apakah user akan memilih enkripsi atau memilih dekripsi. Jika user memilih enkripsi, maka user akan diminta menginputkan kunci. Lalu setelah user menginputkan kunci, maka kunci itu akan diekspansi. Lalu setelah itu user akan diminta untuk menginputkan plaintext yang akan dienkripsi. Lalu di sini masuk ke dalam percabangan di mana jika data length di mode 32 sama dengan 0, jika tidak maka akan melakukan proses padding. Tapi jika iya, maka akan melakukan perulangan di mana jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari data length. Selama i-nya lebih kecil daripada data length, maka akan masuk ke dalam membaca 32 bit, lalu mengenkripsi blok, lalu mengoutputkan file ciphertext. Lalu masuk ke increment di mana i ditambah 1, lalu masuk lagi ke dalam perulangan. Ketika i sudah melebihi dari data length, maka akan masuk ke selesainya program. Artinya, file ciphertext yang terakhir merupakan hasil dari enkripsinya. Lalu, ketika user menginputkan dekripsi atau memilih dekripsi, maka sama dengan prosesnya, yaitu pertama user akan diminta untuk menginputkan kuncinya. Lalu, setelah itu kunci akan diekspansi. Setelah kunci diekspansi, user akan diminta untuk menginputkan ciphertext. Setelah menginputkan ciphertext akan masuk ke dalam perulangan di mana kondisinya sama, yaitu jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari data length. Jika memenuhi perulangan ini, maka akan masuk ke dalam pembacaan 32 bit lalu dekripsi blok. Lalu masuk ke dalam percabangan, apakah padding? Jika iya, maka padding di delete lalu masuk ke file plaintext. Tapi jika tidak, maka langsung mengoutputkan file plaintext lalu masuk ke dalam increment. Dan kembali lagi ke dalam perulangan. Jika nilai i lebih dari data length, maka akan keluar dari perulangan dan artinya file plaintext terakhir dalam perulangan itulah yang hasilnya menjadi plaintext akhir. Lalu program selesai. Tadi itu merupakan flowchart dari program aplikasi yang mengimplementasikan algoritma Mars. Lalu yang kedua adalah flowchart dari program aplikasi yang mengimplementasikan algoritma Region. Pada awal program sama, di mana user akan diminta untuk memilih apakah dia akan melakukan enkripsi atau melakukan dekripsi. Jika melakukan enkripsi, maka user akan diminta untuk menginputkan plaintext lalu menginputkan key. Lalu di sini akan memanggil proses add round key. Lalu terdapat proses juga mengeksorkan antara plaintext dengan key. Lalu di sini ada penginisiasian di mana rounds bernilai 0. Lalu di sini terdapat increment. Di sini proses yang di sini merupakan proses do while atau perulangan do while di mana rounds pertama di increment menjadi ditambah 1, lalu memanggil fungsi subbyte, memanggil fungsi shift row, lalu memanggil fungsi mix columns, lalu terdapat proses di mana memanggil fungsi add round key, lalu
mengeksplorkan antara state yang saat ini dengan round key. Lalu di sini terdapat percabangan. Apakah rounds lebih kecil sama dengan 13? Jika iya, maka dia akan memulai lagi dari increment rounds. Tapi jika tidak, maka akan memanggil fungsi subbyte. Setelah memanggil subbyte, maka fungsi shiftrof dipanggil, dan terakhir memanggil fungsi add-round key lalu melakukan XOR antara state dengan round key. Setelah itu, program akan mengoutputkan ciphertext. Tadi merupakan proses enkripsi. Lalu ketika user menginputkan dekripsi, pertama-tama program akan meminta user untuk menginputkan ciphertext dan menginputkan kuncinya. Lalu memanggil fungsi add-round key, lalu melakukan XOR antara ciphertext dan key. Lalu sama di sini penginisiasian nilai rounds yaitu 0, lalu masuk lagi ke dalam perulangan do while di mana rounds ini diinkrementkan menjadi ditambah 1, lalu manggil fungsi inverse shift rows. Setelah manggil fungsi inverse shift row, manggil fungsi inverse subbyte, lalu manggil fungsi add round key dan melakukan XOR antara state dengan round key. Setelah itu akan memanggil inverse mix column. Lalu terdapat percabangan, apakah rounds lebih kecil dari 13? Jika iya, maka ia akan mengulang lagi pada increment dari perulangannya, yaitu rounds ditambah sama dengan 1. Tapi jika tidak, maka akan memanggil fungsi inverse shift row, selanjutnya akan memanggil fungsi inverse subbyte, selanjutnya akan memanggil fungsi add round key, dan terdapat proses melakukan XOR antara state yang saat itu atau state yang terakhir dengan round key, lalu akan mengoutputkan plain text. Tadi merupakan proses jalannya program aplikasi yang mengimplementasikan algoritma Argyle. Selanjutnya dalam penelitian ini tentunya saya sebagai penulis akan mengumpulkan data. Pertama teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, di mana metode observasi ini dilakukan pada pembuatan aplikasi untuk mengetahui proses-proses yang terjadi dan hasilnya. Sebagai contoh, saya sebagai penulis akan meneliti file gambar dengan format JPG dan PNG yang digunakan pada proses kriptografi dengan algoritma Mars dan Rosendahl. Lalu, teknik pengumpulan data yang kedua adalah melakukan studi literatur, di mana studi literatur ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang mendasari permasalahan yang telah dirumuskan, di mana teori-teori tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dan menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada tahap-tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan aplikasi yang menerapkan kedua algoritma ini, di mana tahap pertama itu tahap analisa kebutuhan, di mana tahap analisa kebutuhan ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung atau studi literatur berdasarkan dari teknik pengumpulan data, di mana pada tahap ini saya sebagai penulis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang ahli dalam bidang kriptografi dan steganografi sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terpenuhi. Lalu yang kedua ada tahap desain aplikasi, di mana pada tahapan ini melakukan perancangan dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan berdasarkan pada tahap analisa kebutuhan yang dituangkan ke dalam bentuk flowchart atau diagram alir yang akan menjadi acuan penulis atau saya untuk membangun aplikasi. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahapan di mana aplikasi ini dibangun, di mana aplikasi yang akan dibangun akan berjumlah 2, di mana satu aplikasi akan menerapkan algoritma Mars dan metode adaptif, lalu aplikasi yang lain akan menerapkan algoritma Rosendahl dan metode adaptif. Tentunya keluaran dari tahapan ini adalah program aplikasi itu sendiri beserta dengan source code programnya. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahap pengujian aplikasi, di mana tahap pengujian aplikasi ini dilakukan setelah aplikasi selesai dibangun. Pengujian yang akan dilakukan akan berfokus pada keefektifan dan keefisienan kedua algoritma berdasarkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, beserta menguji metode adaptif dalam penyisian pesan ke dalam citra digital dengan menghitung nilai PSNR-nya. Sekian dari presentasi draft proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.